Para jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini para jamaah, saya akan menyampaikan tentang jawaban bagi orang-orang yang bertanya, orang yang mengatakan bahwa 10% itu adalah bid'ah. 10% itu enggak ada dalilnya. Jadi, saya bisa mengatakan orang yang mengatakan demikian itu karena dia enggak ketemu dengan Bapak Haji Nur Hasan. Hanya ketemu tapi tidak mangkul tentang dalil tersebut, rujukannya kemana. Nah, di sini akan saya jawab dengan ilmu mangkul dari Bapak Haji Nur Hasan yang selama ini saya paham karena berkali-kali beliau menerangkan sehingga saya hafal, nggak saya tulis. Jadi maka dari itu berjamaah, pertama kali saya masih muda, masih kecil, masih boleh katakan cabai rawit. Saya mendengarkan beliau menerangkan kepada murid-muridnya tahun 63-64 di Gading. Ya zaman itu ada Mas Bintoro. Mas Bintoro yang tukang urut itu lah yang di Jakarta. Yang pakai kereta, pakai speaker, pakai mic itu. Terus dengan Mas Selamat Uto. Nah, itu yang dari Seragen apa dari Solo itu. Nah, kami bertiga, gitu. Kami bertiga mendengarkan, mangkulnya di Gading, gitu, terus diulang-ulang itu, diulang-ulang. Jadi sehingga sampai awal saya hafal jelas dari kecil saya udah hafal ini. Selama ini orang saya sampaikan selama ini belum bisa nerima, gak gaduk pikiran nih. Tapi yang gaduk pikiran nih gak berani ngomong, gak berani nyampaikan. Gitu. Kalah dengan orang-orang yang punya kepahaman dengan dalil makna lugot. Kalah dengan dalil wa mimma rozaqnahum yunfikun. Persenan itu dalil dari wa mimma rozaqnahum yunfikun. Lah sampean kalau nggak mangkul Pak Haji Nur Hasan, sampean memahami itu, ya tak? Nggak pas dengan mangkulnya. Gitu ya. Mangkulnya begini. Yang dalil wa mimma rozaqnahum yunfikun itu nanti keterangan di belakangnya. Ya. Ini betul-betul sampean semak, sampean betul-betul sama cocokkan dengan dalilnya. Dengan mangkulnya ke Pak Haji Nur Hasan, ya gitu ya. Jadi para jamaah gini, merujuknya persenan itu nanti ke sini, ke zakat. Jadi gini, orang Islam yang dia dapat rezeki, yang sudah nisab, kok dia tidak zakat, itu bukan orang Islam. Gitu lah ya, bukan orang Islam. Zaman Abu Bakar malah diperangi. Terus kemudian orang Islam dia dapat rezeki, tapi nggak nisab, belum nisab. Nah, kewajiban zakat kan nggak ada. Nah inilah. Merujuknya kemana? Merujuknya ke zakat tadi. Nah gitu. Merujuknya ke zakat tadi. Nah, karena tidak ada kewajiban zakat, terus Amir punya ijtihad supaya diperseni. Nah, gitu. Jadi persenan itu adalah zakatnya orang yang belum nisab. Lah, gitu lor. Nah, gitu.
Maka kalau makan ayam jangan sak bulu-bulunya, sak tulang-tulangnya, itu maksudnya ijtihad amir supaya yang dimakan orang jamaah itu bersih. Maksudnya yang dapat rezeki belum nisab supaya diperseni tadi. Lah waktu itu zaman Pak Dino Hasan, ya ta, para para ulama-ulama zaman itu, ya seperti Pak Bakir, seperti Pak Jirodi, ya ta, seperti siapa nih, Pak siapa muadzin yang di Gading itu, ya ta. Nah, muadzin Gading yang rumahnya di depan rumah Balurah itu, ya ta. Nah, terus kemudian imam Masjid Gading waktu itu, ya, ya jadi gitulah. Jadi waktu para sesepuh orang-orang yang mangkul Pak Jonasan itu kumpul, ada ya seperti Pak Sutaji, Pak Matraji, nah gitu ya. Nah, waktu itu Pak Ma'ruf, Mas Ma'ruf yang meninggal pada waktu beliau masih bujang itu, lah gitu. Itu ikut mangkul waktu itu, gitu lah. Nah, jadi para jamaah, jadi persenan itu zakatnya orang yang belum nisab. Lah kok 10% Pak Kaji? Kan sama dengan pajak ini. Orang ngono, nah, tidak begitu. Nah, itu. Yang 2,5% itu zakatmu yang belum nisab itu. Nah, yang 7,5% itu sodakohmu, pembelaanmu, infakmu. Karena waktu itu, waktu zaman Pak Nur Hasan, belum ada Senkom, belum ada LDI, belum ada Lemkari. Lah, gitu. Nah, ya. Jelas, ya kan? Nah, jadi gitu, ya kan? Jadi persenan itu adalah zakatnya orang yang belum nisab. Maka adanya ijtihad amir, ya ijtihad Pak Jonasan waktu itu, maka menjadilah persenan itu setengah wajib. Jangan mengatakan wajib. Kalau wajib berarti pinter kita daripada Gusti Allah. Ya kan? Karena Allah tidak mewajibkan, karena ada ijtihad amir, maka menjadi setengah wajib. Pak Jonasan mengatakan begitu. Gitu ya. Karena ada ijtihad amir, maka jadilah setengah wajib. Ya kalau diwajibkan, berarti orang Tuhan nggak mewajibkan kok. Gitu. Saja ini keterangan dasarnya. Terus kemudian dijelaskan begini. Kamu dapat rezeki sak ton. Kalau sak ton itu berarti kan udah nisab. Nah, gitu. Nah, terus sudah dapat sak nisab, terus kamu zakati. Yang sudah kamu zakati itu baru kata itu rezekimu. Yang sudah dizakati itu baru rezekimu. Kalau belum kamu zakati, itu belum kamu punya, masih ada Allah punya. Gitu, masih ada Allah punya. Ada 8 asnaf punya. Gitu. Haknya 8 asnaf. Ya, nah, gitu. Nah, jadi yang dimakan ya Allah yang Allah mengatakan al malu mali al janatu dari fastaru janata mali, ya zakat itu. Gitu. Hartanya Allah yang 8 asnaf itu loh. Nah, itu. Nah, ya, 8 asnaf itu anunya Allah. Nah, hartanya Allah. Nah, itu yang berhak, gitu. Yang 8 asnaf. Nah, 8 asnaf itu kalau di Indonesia itu budak nggak ada, diambil sabilillah 1, tinggal 6. Yang 6 inilah yang harus dibagikan kepada orang-orang yang di dalamnya itu ada fukara, ada gharim, itu tak terusnya ibu sabil dan sebagainya. Ya, yang 6 itu. Adapun yang maksud gharim itu keberatan hutang,
Ya orang aja makan aja sampai dia minjam-minjam, ngutang-ngutang. Ya, kalau belum panen, atau ngutang-ngutang makan itu namanya gorim. Itu punya hak di dalam zakatnya orang yang ada di situ. Nah, gitulah. Kalau dulu zaman pengajian kering, ya imam keringnya itu yang tahu gorimnya di dalam kelompoknya, di dalam apa namanya keringnya situ, mualafnya, istri sabil, gitu loh ya. Haknya diberikan, nggak usah minta, berikan. Kita sebagai pengurusnya, kita sebagai apa namanya imamnya atau imam kelompok, imam desa, ya, berikanlah haknya mereka itu. Nggak menunggu kita dia minta, berikan haknya. Gitu. Maka dari itu pengurus-pengurus supaya memahami jamaahnya 10 ya supaya dipahami jamaah yang 10 itu. Ada jamaahnya 100 ya supaya dipahami jamaah yang 100 itu, ya gitu. Nah, kan. Jadi proses jamaah yang dikatakan apa namanya amfiku fi sabilah apa namanya wa mimma razaqnahum yunfikun, ya kan? Itu bahasa Arabnya kan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu makna lugotnya, ya kan? Tapi kalau makna artinya, makna mangkul, infako karo sing wis tak rezekekno ning awakmu. Infaklah dengan apa-apa yang telah saya rezekikan kepada kamu sekalian. Yang direzekikan kepada kamu sekalian itu yang sudah kamu zakati tadi. Kalau belum kamu zakati, itu belum kamu punya. Masih ada Allah punya, masih ada orang yang silakan asnaf lagi. Gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi 10% itu merujuk ke zakat tadi. Gitu. Bersama. Nah, penjelasan seperti ini selama ini sudah saya jelaskan, tapi orang nggak berani ngomong. Nah, jadi infaklah yang apa-apa telah saya rezekikan pada kaum sekalian itu yang sudah dizakati tadi. Terus gambarkan Pak Hasan begini. Lah kalau wa mimma razaqnahum yunfikun tuh kamu pakai dalil orang yang sebelum zakat, ya. Nah, gambar dari kamu dapat kamu panenan sak truk, sak ton. Terus kamu bikin infak, kamu sedekah pembelaan untuk modalnya, atau transfernya untuk winih, untuk bibit, untuk pupuk. Akhirnya nggak jadi nisab. Akhirnya sampean nggak jadi zakat. Ngakali Gusti Allah nggak? Ngakali Tuhan. Coba jelaskan gitu dulu. Ngakali Allah kamu namanya itu. Jadi maka dari itu kalau dapat rezeki, ya dapat rezeki, sudah nisab, maka yang wajib itulah zakatnya. Sesudah dizakati baru itu kita punya, itu rezeki kita. Gitu. Jadi kalau kita dapat rezeki yang sudah nisab dizakati, yang belum ini nisab diperseni, baru itu harta kita. Mau sodako, mau bela, mau pembela ini dan itu, jungkir walik segala macam, silakan, udah kamu punya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian dijelaskan gini, kalau kemudian wis mbok zakati, ini bahasa Jawanya, sing wis mbok zakati, sing wis mbok perseni. Nah, terus kamu jual, wedhus wis mbok dol, pari mbok dol, emas wis mbok zakati mbok dol. Terus duwe mbok lumpukno, mbok kei iso kasur, mbok kei nisor kasur, mbok simpen nang jero peti. Ya, terus setahun kok itu nisab, ya di zakati tahunannya tapi ya gitu. Itu loh urutannya. Itu apal persis dari cabai rawit sampai sekarang itu saya apal. Di bulan balai ini saya dengar Pak Junasan merangkan nggak sekali dua kali di Kertosono, di Kediri, di Gading, gitu ya.
Nah, selama ini yang sudah saya mangkuli sejak tahun 79 ya toh, tahun 81, 82 tak mangkulkan. Tapi orang tersebut nggak berani ngomong, ya gitu, dikeroyok dengan orang yang keminter itu, ya gitu. Jadi orang yang nggak punya ilmu mangkul mengatakan, oh Cak Tojin itu belarah, Cak Tojin itu, ya kan, oh Cak Tojin itu entah apa orang mereka mengatakan, semua tak terima, nggak apa-apa. Saya sadar orang mengatakan demikian itu kepada saya, bahwa itu manukan ilmu mangkul Pak Jonathan. Ya paham. Nah, maka dari itu Pak Jonathan mengatakan, nek eneng wong gendeng gak usah melu gendeng. Nah, gitu. Ya saya sadar apa kata Pak Jonathan, nek gendeng ojo melu gendeng, ya saya sadar. Ya saya biarkan gendeng kok jarno ae. Kalau orang gendeng kamu hukumi, ya ikut gendeng kamu. Ikut gila. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini saya sampaikan dengan tegas ini karena Bapak Jonathan mengatakan sampai no wani krono bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.